Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Puji Tuhan sehat, Bu. Bagus sekali semuanya. Tapi tengok kayaknya ada yang absennya. Ada, Bu. Siapa? Si Fitri, Bu. Absen kenapa dia? Sakit katanya, Bu. Kita Bapak dia dari suratnya. Oh, ada suratnya. Iya, benar, Bu. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dipimpin oleh kawan kita, Irene. Silakan. Oke, baik. Sebelum kita mulai kegiatan kita, ada baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Amin. Doa selesai. Oke. Minggu lalu kita sudah masuk tentang materi kita. Ada yang ingat materi kita minggu lalu? Ada, Bu. Nah, apa? Coba. Jaringan, Bu. Ada yang masih ingat tentang apa itu jaringan? Ada, Bu. Nanti menjelaskan ulang ya. Jaringan itu adalah sebuah alat yang menghubungkan antara dua benda. Contohnya apa? Itu jaringan komputer. Nah, hari ini kita lanjut ke materi kita, yaitu tentang komunikasi data. Tujuan kita mempelajari materi ini yaitu supaya kalian paham bagaimana cara kerja dari sebuah komputer bekerja dengan komputer lainnya, bagaimana mereka berkomunikasi satu sama lain sehingga bisa kita mendapatkan informasi dari komputer tersebut. Nah, kira-kira seperti itulah tujuan pembelajaran kita mempelajari materi komunikasi data ini. Nah, di sini Ibu akan membagikan modul untuk kalian sebagai bahan materi dan bahan ajar kita untuk hari ini. Nah, untuk materi kita hari ini, kita menggunakan modul ini sebagai bahan ajar untuk Ibu dan juga bahan acuan untuk kalian dalam memahami materi kita hari ini, di mana modul ini berisi tentang kajian-kajian materi kita hari ini. Nah, di dalam modul itu juga ada berupa latihan. Nanti di situ ada tes tertulis yang akan kalian jawab. Silahkan perhatikan ke depan supaya kita mulai materi kita hari ini, yaitu komunikasi data. Ada yang tahu tentang apa itu komunikasi? Ada, Bu. Silakan. Komunikasi adalah hubungan interaksi antara dua orang yang berbeda. Ya, terima kasih atas tanggapannya. Sama-sama, Bu. Namun di sini komunikasi yang kita bahas bukan tentang komunikasi sehari-hari tentang manusia, tetapi tentang komunikasi data dalam suatu komputer. Ya, di sini akan saya jelaskan apa itu komunikasi. Seperti yang dijelaskan kawan kita tadi, komunikasi itu yaitu tentang komunikasi terjadi antara dua orang, yaitu saling memberikan informasi. Komunikasi yang kita bahas di sini komunikasi dalam komputer, di mana komunikasi dalam tersebut yaitu hubungan dari dua komputer yang saling berbagi informasi. Dituliskan ya di sini. Bisa dibaca kan? Bisa, Bu. Nah, untuk komunikasi data ini biasanya ini berupa jaringan, namun dalam komunikasi data tersebut ada alat yang menghubungkan antara satu benda dengan benda lainnya sehingga mereka bisa saling bertukar informasi. Ibu gambarkan ya penjelasannya. Kira-kira gambarnya seperti ini. Nah, di sini kan ada dua komputer. Iya, Bu. Lalu bagaimana cara dari kedua komputer ini bisa bertukar informasi? Ada yang tahu? Ada, Bu.
supaya mereka bisa bertukar informasi yaitu dengan menggunakan alat. Alatnya yaitu bisa berupa kabel. Di sini ada kabel yang menghubungkan antara komputer kedua komputer tersebut. Namun jika ada beberapa, contohnya di ini kan ada beberapa komputer. Lalu gimana sih komputer tersebut bisa berhubungan? Tentunya bukan menggunakan kabel ya kan? Kalau tentunya yang menghubungkan mereka yaitu berupa jaringan satelit seperti yang kita tahu ada di sekarang yaitu internet. Itu ya. Dengan adanya internet ini maka seluruh komputer atau informasi yang ada di sini bisa saling bertukar sehingga manusia dapat menggunakannya untuk menemukan informasi. Paham kan apa yang Ibu sampaikan? Nah, agar kalian lebih paham, Ibu akan mengadakan kuis berupa pertanyaan tentang apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, kalian juga bisa baca modul kalian untuk menjawab pertanyaan yang akan Ibu berikan. Kalau kalian perhatikan Ibu tadi dalam menjelaskan, kalian pasti akan bisa menjawab kuis pertanyaan dari Ibu nanti. Silakan kalian baca modul dan ingat apa yang sudah Ibu sampaikan sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, kita bisa mulai kan kuisnya. Nanti Ibu akan kasih pertanyaan. Kalau kalian tahu jawabannya, silahkan angkat tangan untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Di sini Ibu akan tuliskan poin-poinnya. Silahkan ya, dijawab pertanyaan Ibu. Komunikasi itu apa? Komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih alat yang terhubung dalam sebuah jaringan. Komunikasi data itu bisa diartikan yaitu saling bertukar informasi antara satu benda dengan benda lain yang kita sebut itu berkomputer. Antara komputer yang satu dengan komputer lain. Contohnya ada yang tahu? Silakan angkat tangan kalau tahu. Iya silakan. Media sosial Bu. Iya. Kenapa dikatakan media sosial bisa adalah contoh komunikasi data? Hai Bu. Contohnya kan Bu seperti sekarang masa pandemi, kita bisa tahu apa yang terjadi di luar karena kita tahu bahwa sosial media memberikan informasi seperti YouTube atau Google. Iya. Contohnya itu itu contoh dari komunikasi. Lalu komunikasi data itu apa? Yaitu komunikasi yang terjadi antara satu komputer dan lainnya. Contohnya apa? Yaitu komunikasi antara satu server dengan server lainnya menggunakan. Ada yang tahu alat yang menghubungkan antara komputer apa? Silakan angkat tangan kalau tahu. Saya tahu. Iya, silakan. Kabel internet Bu. Iya, contohnya itu menggunakan alat kabel yang menghubungkan antara satu komputer dengan komputer lainnya. Ini untuk jarak yang kecil ya. Kalau yang jaringan luasnya itu menggunakan Satelit Bu. iya Pak. Jaringan. Apa? Jaringan. Iya, jaringan berupa jaringan internet. Nah, dengan adanya jaringan internet ini, maka kita bisa mengetahui informasi di seluruh dunia ini. Kita bisa bertukar informasi dari satu benua ke benua lainnya. Nah, dalam komunikasi data terdapat beberapa komponen, yaitu ada 3 komponen. Yang tahu silahkan angkat tangan. Komponen komunikasi data yang saya tahu yaitu pertama
pesan atau data adalah informasi yang akan dipindahkan, bisa berupa apa saja, teks, angka, gambar, suara, video, atau kombinasi dari semuanya. Yang kedua, ada media pengiriman, adalah media atau saluran yang digunakan untuk mengirimkan data, bisa berupa kabel, cahaya, maupun gelombang magnetik. Yang ketiga, ada protokol, adalah aturan-aturan yang harus disepakati oleh dua atau lebih alat untuk dapat saling berkomunikasi. Iya betul, komponen tersebut ada 3. Dengan komponen tersebut, maka proses komunikasi data dapat berlangsung. Maka inti dalam komunikasi data yaitu adanya suatu informasi yang disampaikan, dan juga ada alat serta ada aturan yang harus disepakati. Terima kasih kepada siswa yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Untuk kuis hari ini semua berjalan dengan baik dan semua mendapatkan nilai. Nah, kita lanjut ya ke materi selanjutnya. Baiklah, tadi kita udah bahas dari pengertian komunikasi data itu apa, terus juga contoh, juga ada komponen. Nah, sekarang kita lanjut ke macam-macam dari komunikasi data tersebut, yaitu yang pertama ada komunikasi data melalui infrastruktur terestrial, di mana komunikasi data di sini yaitu merupakan pertukaran data yang menggunakan jaringan kabel atau nirkabel sebagai media transmisinya. Maksudnya dia menggunakan kabel sebagai media untuk penghantar data yang akan dikirimkan. Komunikasi data jenis ini menjadi jenis komunikasi data yang membutuhkan banyak biaya pada saat infrastrukturnya. Maksudnya membutuhkan banyak biaya kan, kalau misalnya ada banyak komputer. Nah, kalau menggunakan model ini berarti dia harus membutuhkan lebih banyak kabel sehingga membutuhkan lebih banyak biaya. Nah, kalau yang kedua, komunikasi data melalui satelit, yaitu komunikasi data berupa pertukaran data yang menggunakan satelit sebagai media transmisi atau sebagai jalannya data, sehingga jangkauan data akan lebih luas dan tidak memakan biaya yang banyak karena menggunakan biaya transfernya lebih murah. Ya, contohnya seperti ini bukan menggunakan kabel lagi ya, dia menggunakan satelit atau berupa jaringan, itu berupa jaringan internet seperti yang sudah kita bahas tadi. Dengan adanya satelit atau jaringan, sehingga komunikasi data antara beberapa komputer, antara yang satu dengan yang lainnya bisa terkirim lebih cepat tanpa menggunakan kabel, dan biayanya tentunya akan lebih irit. Kemudian setelah macam-macam ada juga bentuk-bentuk komunikasi data. Yang pertama yaitu ada OCS, yaitu Offline Communication System, yaitu sebuah sistem pengiriman data yang menggunakan fasilitas telekomunikasi sebagai medianya, kemudian menaruhkan data sebagai sumber pengolahan data. Nah, contohnya alat yang ada pada komunikasi offline ini yaitu jalur komunikasinya, yaitu alat yang dapat berupa telepon, kemudian terminalnya yaitu alat yang digunakan untuk mengirim atau menerima data jarak jauh yang menggunakan fasilitas telekomunikasi. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan modem, yaitu alat yang digunakan sebagai pengubah data. Data yang dimaksud adalah data yang didapatkan dari sistem kode digital ke dalam sistem kode. Nah, yang kedua bentuknya yaitu Online Communication System atau OCS juga, yaitu sebuah sistem pengiriman data yang dikirimkan melalui terminal komputer dan dapat langsung diproses oleh komputer tersebut pada saat kita membutuhkan data tersebut. Di mana sistem komunikasi data secara online ini dapat berupa yang pertama real time system, yaitu
sebuah sistem pertukaran data yang memerlukan dengan transaksi dengan kecepatan dasar rata-rata atau biasa disebut dengan kecepatan tinggi lah, sehingga proses penerimaan data akan lebih cepat. Kemudian yaitu batch processing, teknik pengolahan data yang digunakan dengan cara menumpuk data terlebih dahulu, kemudian data dikelompokkan berdasarkan nama batch. Maksudnya di sini pertama data diterima dulu, kemudian dikumpulkan. Nah, setelah dikumpulkan, datanya bisa dikelompokkan berdasarkan nama batch-nya. Kemudian yaitu time sharing system, yaitu bisa disebut dengan teknik pemakaian secara online yang digunakan oleh beberapa user sekaligus. Maksudnya di sini dalam satu waktu pemakaian dapat dilakukan oleh beberapa user, sehingga pengiriman data dapat dilakukan secara bersamaan. Nah, itu adalah macam dan bentuk dari komunikasi data tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi dan tujuan dari komunikasi data. Tentunya kita adanya komunikasi data ini yaitu adanya fungsi dan tujuan, di mana yaitu yang pertama, komunikasi data ini berfungsi untuk menyingkat waktu pengiriman sebuah data dalam jumlah besar ataupun kecil tanpa adanya kesalahan. Nah, dengan ada komunikasi data ini, tentunya proses pengiriman sebuah data akan lebih berjalan dengan baik tanpa adanya komunikasi data. Nah, yang kedua, penggunaan sistem komputer atau peralatan pendukungnya sangat memungkinkan untuk digunakan pada jarak jauh. Maksudnya, walaupun dalam jarak jauh antara satu komputer ini dengan komputer lainnya dapat saling berbagi data walaupun dalam jarak yang jauh. Kemudian yang ketiga, di mana komunikasi data ini dapat mendukung sistem manajemen dalam hal pengontrolan karena dapat menggunakan sistem komputer secara terpusat dan tersebar. Maksudnya dengan adanya komunikasi data sangat mendukung adanya sistem manajemen dalam suatu pengontrolan dari sebuah data, antara data informasi dari satu tempat ke tempat lainnya. Kemudian yang keempat, yaitu di mana komunikasi data dapat digunakan sebagai alat komunikasi bagi orang-orang yang memiliki lokasi geografis yang berbeda dan berjauhan. Di mana contohnya seperti dua orang yang berada di dua negara yang berbeda. Tentunya jarak dapat membuat proses pengiriman data menjadi lebih lama. Namun dengan adanya komunikasi data ini, proses tersebut dapat berjalan dengan cepat dan baik. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, yaitu mampu menyebarkan informasi dalam jumlah banyak dan dengan kecepatan yang tentunya dengan kecepatan yang tinggi. Seperti ini ya, kita sehari-hari lah menggunakan internet, di mana kita bisa mencari semua informasi dalam waktu yang cepat. Dimanapun berada, bisa kita dapatkan informasi mengenai suatu data yang ingin kita cari. Nah, kira-kira seperti itu fungsi dan tujuan dari komunikasi data. Tentunya dengan ada komunikasi data ini, proses pengolahan data atau pengiriman data dapat berjalan lebih cepat, aman. Nah, kalau tadi kita bahas tentang komunikasi data, sekarang kita lanjut ke jaringan komunikasi data, di mana komunikasi data tersebut cepat atau lambat pada akhirnya akan mengarah ke suatu sistem jaringan, di mana hubungan komunikasi data yang paling sederhana adalah
merupakan hubungan dari satu titik ke yang lain dengan melibatkan suatu pemancar data ke penerima data. Kemudian apabila hubungan itu dikembangkan, akan terbentuklah sebuah jaringan komunikasi data, di mana jaringan komunikasi data tersebut dapat diartikan sebagai suatu sistem yang terkoordinir dan saling berhubungan yang terdiri atas beberapa terminal ataupun PC ataupun mini komputer, dan mainframe-nya bekerja sendiri-sendiri tapi saling dapat bertukar data ataupun saling memanfaatkan segala sumber daya yang ada. Dimana di sini nanti CPU yang jadi pusat, yaitu sebagai server, dan juga nanti akan ada terminal atau juga disebut sebagai node atau simpulan. Jaringan yang ada juga merupakan gabungan dari unsur hardware dan software sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan. Contoh jaringan komunikasi data yang pertama atau jaringan yang dibutuhkan yaitu yang pertama adalah Local Area Network atau LAN, di mana LAN merupakan jaringan milik pribadi dalam sebuah gedung atau kampus yang berukuran sampai beberapa kilometer. Nah, LAN ini biasanya digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer pribadi dan workstation dalam kantor suatu perusahaan atau pabrik. Contohnya seperti di sekolah kita ini. Kemudian yang kedua, Metropolitan Area Network atau MAN, di mana pada dasarnya merupakan versi LAN yang berukuran lebih besar. Ini sama seperti LAN namun ukurannya lebih besar seperti itu ya. Di mana MAN dapat mencakup kantor perusahaan yang letaknya berdekatan atau juga dalam sebuah kota dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan pribadi seperti sekolah dan juga atau umum. Nah, MAN dapat menunjang data dan suara, maka dapat berhubungan dengan jaringan televisi kabel. Kemudian yang ketiga yaitu ada Wide Area Network atau WAN, di mana jangkauannya mencakup daerah geografis yang luas, seringkali mencakup sebuah negara bahkan benua. Nah, dengan WAN terdiri dari kumpulan mesin-mesin yang bertujuan untuk menjalankan program-program pemakai. Nah, dengan jaringan komunikasi data ini tentunya akan dapat terjadi komunikasi data antara suatu jarak yang dekat sampai jarak yang luas dengan menggunakan jaringan-jaringan yang sudah dijelaskan tadi. Sampai ada yang sampai mencakup benua dan negara kan tadi bilang. Nah, kira-kira seperti itulah dari jaringan komunikasi data yang digunakan dalam proses komunikasi data tersebut. Kira-kira dari penjelasan Ibu ada yang belum dipahami? Tidak ada. Kalau tidak ada, Ibu harap kalian sudah paham mengenai sudah kita belajar tadi. Kalau kalian kurang paham, kalian juga bisa baca di modul, kan di situ ada kajian materinya juga. Sekarang buka modulnya, di situ ada evaluasi. Coba kalian kerjakan secara individu, tidak boleh diskusi ya. Silahkan dikerjakan. Siap kan? Sudah Bu. Ini Bu. Baiklah, sebelum kita mengakhiri materi kita hari ini, ada baiknya kita rangkum dulu materi yang sudah kita bahas agar kalian lebih paham lagi dan lebih fasih lagi dalam materi kita hari ini. Silahkan yang tahu, yang boleh rangkum silahkan angkat tangan. Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih alat yang terhubung dalam sebuah jaringan, baik lokal maupun luas seperti internet. Ya betul. Seperti yang dijelaskan kawannya, yaitu dari komunikasi tersebut kita bisa memperoleh informasi berupa data-data. Sama halnya juga kita menggunakan internet.
seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, di mana manfaat dari komunikasi data ini sangat banyak, di mana ada proses pengiriman data yang lebih aman, cepat, dan juga sampai tujuan dengan aman. Kemudian ada efektivitasan dalam pengiriman data. Nah, komponen dari komunikasi data juga tersebut juga meliputi adanya penerima, pengirim, data dan media, serta protokol yang harusnya patuhi, di mana media yang digunakan yaitu tadi ada berupa kabel dan nirkabel. Kemudian untuk jarak luasnya tadi menggunakan internet untuk menggunakan satelit, atau juga menggunakan internet sebagai media transmisi. Nah, tadi juga kita bahas mengenai jaringan dari komunikasi data. Di mana jaringan komunikasi data itu adalah seperti media atau penghantar dalam menghantarkan sebuah data. Nah, dalam media jaringan tersebut ada 3 jenis. Yang pertama tadi yaitu ada LAN, yaitu local area network, meliputi area yang sedikit, contohnya dalam satu sekolah, contohnya sekolah kita. Kemudian ada MAN, yaitu sama seperti LAN, namun untuk jarak yang lebih agak luas lagi. Kemudian ada yang terakhir ada MAN, di mana MAN meliputi secara geografis luas, di mana bisa meliputi satu benua atau satu negara. Nah, untuk materi kita minggu lalu kan udah kita bahas mengenai jaringan. Sekarang juga kita bahas mengenai komunikasi data, di mana antara komunikasi data dan jaringan ini saling berhubungan. Dengan adanya jaringan, proses komunikasi data dapat berjalan, di mana jaringan ini merupakan media penghantar atau transmisi untuk mengantarkan sebuah data sampai dari pengirim ke penerima. Nah, untuk rangkumannya Ibu rasa sudah cukup. Ibu harap kalian paham dengan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Dan untuk materi kita minggu depan sama berkaitan juga dengan materi kita hari ini. Makanya silakan dipelajari modulnya untuk bab berikutnya, agar minggu depan pembelajaran di kelas kita ini lebih baik lagi. Silahkan dibaca ya di rumah. Nah, untuk mengakhiri materi pembelajaran kita hari ini ada baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih untuk hari ini. Selamat pagi. Bye.